Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah MTSN berapa? 1, Masya Allah, Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan SPDI MPDI. Beliau ini Masya Allah termasuk senior Ustadz juga. Alhamdulillah, paling tidak senior umur, ya Pak. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah, kepala kita sekarang bukan selain daripada guru melainkan ustadz juga, ya. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga yang saya hormati para majelis guru dan seluruh tenaga pengajar dan seluruh juga anggota-anggota panitia yang Masya Allah sudah mengorbankan tenaga, pikiran, waktunya hingga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang Ustadz hormati dan yang saya sayangi, para mahasiswa belum, para siswa-siswi, ya, murid, Masya Allah, yang semangat pada hari ini di dalam memuliakan momennya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada hari ini dilimpahkan rahmat, berkah dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat, afiat, dan paling terpenting nikmat iman dan Islam. Maka daripada itu tidak bosan-bosannya kita melantunkan kalimat lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua kalinya tak bosan-bosan juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz sama-sama kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat terus kepada beliau, ya, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para majelis guru dan murid-murid sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan tausiah Ustadz, nah ini tadi pesan daripada Bapak Kepala kita Pak Ustadz Ridwan untuk memperkenalkan diri dulu, ya. Kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Sayang, ya, bukan sayang ini ya maksud. Nah, kau sama sayang dia, ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak. Masya Allah, tahu betul yang namanya cinta.
cinta. Hati-hati meletakkan sayang cinta salah pada tempatnya ya. Nah, itu cintanya dengan siapa? Masya Allah ya, mantap ya, Masya Allah. Siswa-siswi MTSN 1 siswa yang soleh dan solehah, cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi ya, daripada itu Ustadz nak berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir Hazali Al-Hadrami. Panjang? Nah, cuma 4 kalimat ya, 4 kalimat. Sering dipanggil mungkin nih anak-anaknya, apalagi orang RT Sayulah banyak ya, kenal sama Ustadz itu. Saya Ustadz dipanggil ya sering Ustadz Thohir ya. Al-Hadrami itu diambil dari nama tempat ya, nama provinsi yang berada di negara Yaman sana. Di mana Yaman itu? Hah? Entah di mana, luar negeri. Di mana Yaman? Di Mesir. La haula wala. Mesir lah. Ya. Yaman lah. Itu kalau kita lihat peta nanti pulang ini ya, lihat globe ya. Globe itu yang bulat itu ya, global apa globe? Ada yang berpendapat globe, ada yang berpendapat global ya, masing-masing ada namanya. Itu lihat ya, setelah ini di Jazirah atau Pula Arab Saudi ada di bawahnya itu. Nah, kalau Mesir jauh di atas ya, di bawah ya pulau Arab Saudi, ada Yaman, ada Oman. Nah, 2 itulah. Nah, di situ Yaman. Nah, di situ terletak yang namanya ya apa? Provinsi Hadramaut. Nah, ya. Jadi ya, barang siapa yang sudah menetap di suatu tempat ya lebih daripada 4 tahun ya, itulah sudah dikatakan warga sana atau penduduk di tempat itu tersebut. Jadi kalau sudah diam situ Hadramaut, digelar Hadrami ya. Di Palembang Al-Palembani. Nah, di Padang Al-Padani, di Jambi Al-Jambi, di Tebo At-Tabawi, Semabu Asamabawi. Ya, itu nisbah kepada tempat. Jadi kalau anak-anak lihat ya, baca buku, baca kitab, lihat ya apa ada di akhir nama ulama pengarangnya ya, itu nisbah kepada tempat ya. Nah, Al-Hadrami berarti itu diambil dari tempat di negeri sana, berarti pernah belajar di sana. Pengen belajar di sana? Pengen? Benar? Yakin? Nah, awas kalau enggak ya, Ustadz tunggu yang lulusan dari sini ya. Kebetulan Ustadz juga salah satu yang memberangkatkan utusan dari Kabupaten Tebo bagi siapa yang melanjutkan belajarnya ke negeri Yaman sana. Dan ya di sana alhamdulillah ya, ulama-ulamanya tidak seperti ulama-ulama yang lain. Alhamdulillah kelebihannya ulama di sana ya, dan materi kurikulumnya belajar di sana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, mazhabnya Syafi'iyah ya, itu mayoritasnya. Jadi kalau di sana itu kalau mati ada pakai talqin, ada juga. Kalau mati pakai tahlil, ada juga. Kalau matinya diazani dalam kubur, ada. Sama ya. Jadi jangan khawatir kalau meneruskan belajar di sana ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan menuntut ilmu ya di negeri 1000 para wali. Amin amin ya robbal alamin.
para majelis guru, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup batas itu perkenalan Ustaz? Apa lanjut? Apalagi yang dikenalkan? Masya Allah. Ada sudah kawin apa belum? Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Ya. Wah, ini yang bertanyanya laki-laki. Ya, kalau yang bertanya perempuan, saya ngaku belum. Ya. Sekarang masih sendiri, istri saya lagi di Bungo. Ya. Nah, saya asli orang Tebo, ya, orang Teluk Singkawang, sekarang tinggal di Sumbersari, Sawah Tigo, ya. Jadi tidak jauh-jauh. Jadi kalau para siswa-siswi, para murid, ya, pelajar yang ingin silaturahmi dengan Ustadz, tidak jauh-jauh. Ya, ingin bertanya masalah ilmu ini, ilmu itu, ya, asal ilmu pelet, tidak usah. Kalau ilmu pelet tidak tahu Ustaz. Ya. Lanjut. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di sekolah yang kita cintai, yang kita banggakan. Pada hari ini kita memuliakan salah satu momen Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang hambanya dengan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak pilihan, ya, pilihan dari kita, melainkan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kurang faedah atau hasil dari majelis kita ini, ya, apa itu? Mendapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dengan sanadnya yang sahih, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah. Tidaklah duduk oleh suatu perkumpulan, seperti kita sekarang ini. Kita duduk dah, ya, berkumpul, ngapoin kita duduk situ. Baru bahasa Tebo, ya, ngapoin. Yadhkurunallah, ya, saling berzikir kepada Allah dan mengingat kepada Allah. Illa yunadi munadi minas sama, melainkan ada suatu panggilan dari langit, angkumu maufuran lakum. Apabila nanti perkumpulan itu berdiri dari duduknya, maufuran lakum, maka diampunkan dosanya. Alhamdulillah. Hanya batas itu belum, ya. Qad buddilat sayyi'atikum hasanat, diganti amal jeleknya, ya, yang selama ini pacaran, yang selama ini bolos, yang selama ini melawan guru, ya, diganti hasanah akan kebaikan. Jadi pulang dari sini dosanya diampunkan, bersih, ya, bersih lah, seperti baju putih yang kalian pakai itu bersih, ya, pulang dari sini bersih. Jadi mulai nanti setelah majelis ini, ya, yang pacaran tidak ada lagi, ya, lo gue ya, selesai semua, ya. Setuju? Masya Allah, takbir. Masya Allah, ya, setuju, ya. Tak boleh lo, ya, dia bilang setuju, tahu-tahu nanti nyambung lagi. Kata lagunya putus nyambung, ya, tak boleh. Mulut berkata cuman hatinya tidak, itu namanya munafik. Nauzubillah.
Nauzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya nanti di neraka jahanam yang paling bawah. Nah, mau masuk neraka? Mau? Tidak. Tidak. Ya. Nah, jadi ya kita paling kurang pulang dari majelis kita ini ya kita bersih, dosanya dihapuskan ya. Kemudian ada lagi riwayat hadis mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini dinamakan malaikat sayyarah. Apa namanya? Malaikat sayyarah. Artinya kalau di Indonesia kan itu bahasa Arabnya mobil. Loh kok bisa? Ya bahasa Arab mobil, kalau di bahasa Arab itu ya sayyaratun. Cuman nama malaikat ini kebetulan namanya sayyarah. Riwayatnya seperti itu. Ya. Apa kerjanya? Kerja malaikat ini keliling, nggak tahu keliling kemana. Ya, keliling ngapain? Mencari majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim. Ya, kalaulah ketemu langsung dia melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalnya dibuka hijab kita ya, hijab kita dibuka, ini banyak malaikat di atasnya. Ngelihat nggak? Ngelihat. Ah, kalau ngelihat mungkin ya satu pasar tepung mungkin di sini semua. Ya, nggak bisa kita ngelihatnya. Ya, itu ada malaikat. Setelah pulang dari situ sudah dapat majelis, langsung melapor kepada Allah SWT. Ya Allah, kami sudah mendapatkan suatu perkumpulan yang mana di situ menyebutmu, meminta kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata sama siapa? Malaikat. Ya. Apa kata Allah? Hal ra'auni? Kata Allah. Apakah mereka perkumpulan itu melihatku? Kata Allah. Kita melihat Allah sekarang? Tidak kan? Masya Allah, itulah hebat imannya kita orang muslim ya, mengimani tanpa melihat ya. Kemudian kata malaikat, tidak ya Allah, wa kaifa ra'auni, bagaimana mereka kalau melihatku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat lagi, mungkin mereka akan bertambah imannya, bertambah dan terus bertambah. Kemudian kata Allah lagi, apa yang mereka pinta dariku? Nah, kata malaikat ya, mereka meminta apa? Meminta ridhamu dan surgamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, how ya, apakah mereka melihat surga? Pernah melihat surga? Pernah lihat surga? Hah? Tidak pernah. Ustadz sudah pernah? Kalau pengen lihat surga, kalau pengen lihat surga mati dulu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak ya Allah, kata malaikat. Kemudian apa kata malaikat? Ya, kata Allah, bagaimana mereka melihat surga? Oh ya Allah, kalau mereka melihat surga, maka akan beribadah segiat-giatnya, belajar sebenar-benarnya, ya, hingga mendapat surgamu wahai Allah. Kemudian Allah berkata lagi, apa yang mereka minta perlindungan kepadaku? Kata malaikat, mereka minta perlindungan supaya terhindar dari api nerakamu wahai Allah. Apakah mereka melihat neraka? Tidak. Ya, kita tak pernah melihat Allah, surga, neraka, belum pernah kita lihat. Bagaimana mereka kalau pernah melihatnya? Oh, ya, mereka tidak akan sepi masjid-masjidmu ya Allah, takut akan azab nerakamu.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ashhidu, saksikanlah, inni qad ghafartu lahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Beritahu wahai malaikat, ya, apa? Adapun perkumpulan itu telah mendapatkan keampunanku semuanya. Alhamdulillah. Kemudian ada satu malaikat tidak terima. Dan terima kenapa? Karena ada ya salah satu perkumpulan kita ini duduk di belakang, tidak mau dengar ceramah, ya, chatan sama cowoknya, lihat Facebook, ya. Nah itu tuh. Nah, ada malaikat yang protes, ya Allah, ya, apa katanya? Ada seseorang yang hadir di majelis itu tidak niat untuk ngambil ilmu, tidak untuk kebaikan, tidak untuk belajar. Bagaimana itu ya Allah? Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, semuanya dapat ampunanku. Alhamdulillah. Humul qaum la yasqa jalisuhum. Mereka adalah perkumpulan yang tidak ada celaka di dalamnya. Jadi barang siapa ya yang ada di majelis taklim, majelis ilmu, itu semuanya dapat ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini Pak, Bu, ya, dan para pelajar, ini bukan majelis yang biasa, ya. Malah luar biasa. Paling kurang saja dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada perkumpulan duduk belajar ya ilmu agama, ikut. Ya. Ada pengajian ngaji Al-Qur'an, ikut. Ya. Ada duduk-duduk ya main game online, tidak. Jangan. Ini ikut, ya, Masya Allah. Nah, jadi di dalam majelis ini adalah kemuliaan bagi kita semua. Al-Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Siapa? Tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa? Sahabat Nabi, Masya Allah, ya, murid-murid kita menguasai semua Pak ya. Alhamdulillah pintar semua. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, syarat mendapatkan ilmu itu ada 6. Kata Imam, lan tanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan seseorang itu mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali berapa? 6. Ini 6 ini. Kalau kalian tidak melewati yang 6 ini, tidak bakal dapat yang namanya ilmu agama ya. Ilmu kan banyak ya, ada ilmu hitam, ada ilmu putih, ada ilmu pelet, ada ilmu macam-macam ya. Macam-macam ilmu ini ya. Nah, jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib ada 6 ya. Yang pertama apa? Sa'unbika an majmu'iha bibayanin, aku akan jelaskan secara rinci. Yang pertama zakat. Apa arti zakaun? Cerdas. Apa itu? Yang pertama cerdas. Nanti ya di akhir majelis kita Ustadz tanya yang 6 ini. Ya, kalau dapat ya Ustadz kasih hadiah. Hadiah kaki insya Allah disediakan oleh panitia. Ya Pak Ridwan ya, siap insya Allah ya. Ya, siapa yang dapat nih Ustaz pilih nanti ya. Siapa yang perhatikan, yang menghafal betul-betul 6 syarat ini ya, kita tanya nanti. Baikpun itu yang cowok, yang cewek ya, nanti dapat hadiah ya. Nah, itulah siap. 50.000 dari Bapak Kepala kita. Masya Allah. Tepuk tangan dulu.
Yang pertama, zakaun. Apa arti zakaun? Cerdas. Ya, apa cerdas. Panitia mau juga nanti kesempatannya. Mau juga? Ayo, oke, semuanya nanti. Ya, sama-sama kita perhatikan. Jadi syarat yang pertama mendapatkan ilmu itu harus pertama akal yang cerdas. Ya, akal yang cerdas. Cerdas ini ya didapatkan dengan dua sebab. Ya, dengan dua sebab. Pertama katanya bil wahbi, bukan wahabi ya. Bil wahbi. Arti bil wahbi apa? Memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada teman kita kadang itu kan ya tiba-tiba tahu-tahu ya ngapal cepat, belajar langsung tanggap ya. Nah, itu ya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada namanya cerdas dengan sebab kasbi. Ayo, ada nama kasbi di sini atau hasbi? Kasbi yang ada. Kasbi artinya apa? Dengan cara usaha. Jadi pada hakikatnya asalnya kita ini pintar semua, cerdas semua. Tidak ada yang putus asa, aduh ngapal susah, belajar tidak paham, ya. Sudahlah, aku ini memang golongan yang blow on, ya. Tidak, semuanya cerdas. Kalau tidak kita cerdas karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kalau tidak dengan cara usaha. Ya, usaha, belajar terus. Pulang dari sekolah, dari kelas, ya, buka lagi bukunya. Ya, ulang lagi. Mana yang dihafal, mana yang diulang-ulang. Kata Ustadz dibikin PR, bikin. Ya, gitu. Supaya jadi pintar dan cerdas. Satu. Ya, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, hirsun. Nah, ayo. Hirsun. Ya. Hirsun artinya apa? Giat. Apa itu? Giat. Harus giat. Ya, nggak ada pulang dari kelas sudah. Ya, lempar sana, lempar sini bukunya. Lo di lo, gue di gue. Ya, harus apa tadi? Giat. Nomor 2. Salah satu daripada giat banyak macam-macamnya. Ya, apa itu? Nah, berusaha berkaitan juga dengan yang pertama tadi. Ya. Terus apa? Salah satu daripada sebab giat itu harus banyak-banyak berdoa. Ayo, ya, berdoa. Kapan saja berdoa? Setiap sudah sholat berdoa. Bagaimana sholatnya? Sholat dah belum? Subuh tadi sholat belum? Benar? Yakin? Masya Allah. Jam berapa? Jam 7. Jam 7 sholat duha namanya. Ya, bukan sholat subuh. Ya. Nah, sholat tak tadi? Harus sholat. Ya, kita sebagai umat Islam harus sholat. Ya, sudah sholat, ya Allah ya Tuhanku, bukakanlah pintu hatiku supaya apa? Supaya bisa menerima ilmu-Mu ya Allah dengan cara yang mudah. Kuatkanlah ingatanku supaya aku bisa menghafal ayat-ayat-Mu. Itu caranya. Salah satu sebab giat. Salat itu diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad,
muru auladakum bis-shalah bi-sab'i sinin. Ya. Apa kata Nabi Muhammad? Ya, perintahkanlah anak-anakmu ya akan sholat semenjak umurnya 7 tahun. Ini umurnya berapa? 15. Sudah seperti bapak-bapak sudah. 51 bro. 51. Ya. Ya, rata-rata umurnya tidak ada lagi yang 7 tahun. Ada yang 7 tahun? Terlalu. Ya. Terus apa lagi? Wadribuhu bi asri sinin, dan dipukul. Dengar nih. Dengar kata Nabi ini. Ya, jadi jangan salahkan orang tua kalau orang tuanya mukul. Ya. Wadribuhu bi asri sinin, dan dipukul ya kalau umurnya sudah sampai 10 tahun tidak sholat. Ya. Umurnya sudah lewat 10 tahun. Oh, malah lebih ini. Ya, yang awalnya pakai lidi pecutnya kalau lewat 15 tahun pakai tiang sapu. Ya. Nah, jadi jangan salahkan mak ayahnya ya. Kalau apa? Kalau mukulnya kalau tidak sholat. Ya, itu salah satu daripada tanda giat. Ya, usaha kita ya, dan sholat pun efeknya sangat banyak ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tahu keji dan munkar apa? Ayo, apa? Pacaran, keji dan munkar. Ya, bolos, munkar. Ya, tidak memperhatikan gurunya waktu ngajar, munkar. Belajar main-main, munkar. Ya. Melawan guru apalagi keji dan munkar. Ya. Apakah itu ada di tempat kita? Insya Allah tidak. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan pelajar MTSN 1 insya Allah pelajar soleh dan solehah. Amin. Amin. Ya, tamat dari sini masya Allah jadi orang yang sukses, menjadi kebanggaan bangsa dan kebanggaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi apa? Sholat. Kalau kita sholat dengan benar-benar betul-betul, ya apa? Maka ya sholat kita bisa menghalang kita, menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Benarnya sholat kita, benarnya wudhu kita. Ayo, wudhu gimana? Ini Ustadz mau lihat satu saja contoh untuk berwudhu. Ayo, ada yang berani? Yang angkat tangan, unjuk tangan. Apa Ustadznya nunjuk langsung? Nah, ayo. Ada yang berani? Yang belakang ada. Bismillah. Silakan berdiri. Ustadz tuntun. Di situ saja cukup. Nah, gak usah ke depan. Ya. Kita harus jaga jarak. Saya sudah punya. Hati-hati. Ya. Basuh muka bagaimana? Coba lihat. Ke telinga. Anak. Basuh muka dari mana? Atas bawahnya dari mana? Kening sampai dagu. Terus tangan, terus kepala, ubun-ubun ya, terus telinga ya, terus kaki. Udah gitu aja. Nah, duduk. Bagus. Ya.
Bagus itu ya, itu yang wajibnya, cuman batasnya masih kurang. Coba perhatikan Ustadz nih yang muda-muda nih ya, langsung praktek. Cuman airnya nggak ada, takut basah mimbarnya ya. Wudhu yang benar itu gimana? Batas muka di atas itu ya, tempat awalnya tumbuh rambut. Di mana tumbuh rambut? Nah ini ya, awal tumbuh rambut ya, ingat tuh. Setelah itu diakhiri bawahnya di dagu ya. Yang dikategorikan dagu mana saja? Ah, ini semuanya ini ke bawah dikit, ah, ini dagu lah namanya tuh ya. Area jenggot, ada yang sudah berjenggot? Kalau itu sudah, masya Allah, subur banget itu. Ya. Ya. Nah, ya, dari mana tadi? Atasnya awal tumbuh rambut sampai ke dagu. Itu atas bawahnya. Kiri kanannya mana? Kiri kanannya anak telinga kiri sampai ke anak telinga kanan. Bukan sampai telinga. Ya. Itu diusap semuanya. Pokoknya yang dikategorikan ini apa ini? Ini jambang enggak nih? Ini jambang enggak nih? Ya, ini dibasuh juga. Ya, jangan. Nah, sini saja yang basah. Tidak sah. Nah, paham anak-anakku? Ya, muka seluruhnya dilebihkan semua. Ya, dilebihkan semuanya. Dibasuh semuanya. Kemudian tangan lagi. Tangan batas mana basuhannya? Batas siku. Mana siku? Ngapa nak nyoting saya? Siku mana? Sini. Yakin batas detailnya di situ? Tidak. Gimana supaya yakin sampai basuhan kita harus dilebihkan, bahkan sampai lengan tangannya kalau bisa. Ya. Begitu juga sebelah kiri sama. Terus mana lagi? Sebelah tangan? Rambut apa kepala? Ayo, rambut apa kepala? Yang berpendapat kepala angkat tangan. Masya Allah. Yang mengatakan rambut angkat tangan. Yang tak galau, Masya Allah. Yang tidak kepala, tidak rambut. Yang rambut juga, kepala juga. Nih Ustadz mau tanya, bagi yang rambut kalau botak gimana? Kalau yang botak gimana? Nah ya, yang diusap itu ya mashu ba'dar ra'si, ya, mengusap sebahagian daripada kepala, bukan rambut. Paham tuh? Masya Allah, hebat anak MTSN 1 ya, pintar bahasa Arab ya, bisa. Artinya apa itu tadi? Gak tahu. Paham tuh ya? Apakah kalian paham? Ya, kami paham. Paham. Apa tadi? Mengusap sebagian kepala. Semuanya atau satu saja, dikit saja? Sebahagiannya ya. Kalau mazhab kita Syafi'i ya, satu helai saja sudah cukup. Cuman saya menjadi pertanyaan yang perempuan nih, rambutnya yang panjang, contohlah kayak shawl saya nih ya. Rambutnya panjang, masya Allah. Pas wudhu ngusap sini saja. Boleh atau tidak? Nah, karena bukan rambut yang diusap kepala.
Kemudian apa lagi? Setelah usap kepala? Hah? Mengusap telinga. Ustadz mau tanya, mengusap telinga wajib atau sunnah? Masya Allah, mantap. Ya, sunnah. Ya, kalau tidak diusap tidak apa-apa. Cuman kita mengambil kesempurnaan wudhu, kita usap. Ya, kita basuh itu telinga. Setelah telinga apa lagi? Kaki. Ya. Kaki batasnya mana? Hah? Mata kaki. Mana? Kaki pakai mata. Ya. Mana matanya? Mana coba. Itu bukan mata itu tulang. Ya. Nah itu peribahasanya saja mata kaki. Apakah kita tahu secara detail mata kakinya batas mana? Tidak. Maka dilebih. Sampai mana lebihnya? Sampai ke lutut, sampai ke paha, nanti bahaya. Ya. Atau paling kurang pertengahan betis. Ya. Nah begitulah wudhu yang sempurna. Gak ada bangun subuh. Ya, nah bangun sholat subuh, ambil wudhu gih. Ya. Basuh tangannya, tangan saja. Ya, tidak mau. Mana? Terus langsung sholat. Kata ulama, at-talabbusu bil ibadatil fasidah haramun. Ya, adapun kita beribadah dengan ibadah yang rusak, haramun itu haram hukumnya. Ini ada yang tidak punya wudhu, ini pas ketika aktivitas sholat duha, Pak Guru langsung hitung 1, 2, 3, jangan sampai terlambat. Wah, ini belum wudhu nih, coba lagi. Wudhu, dosa pakai wudhu, langsung sholat. Haram hukumnya. Apa hukumnya? Haram. Sholat kok tanpa wudhu. Jangankan sholat, kita menyentuh Al-Quran saja haram kalau tanpa wudhu. La yamassuhu illa mutahhar. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, kitab suci Al-Quran, illal mutahharun, kecuali orang yang dalam keadaan suci. Bukan nama suci. Ya, memang keadaan dia suci. Kalau sudah wudhu sempurna, baru mulai sholat. Ya. Kalau wudhunya sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Sempurna. Pas takbir, coba perhatikan. Nih kita sholat nih, praktek sholat. Usolli, sholat apa nanti? Asar. Iya ada. Sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Apa bacanya lagi? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada depan. Ada yang muslimin, ada yang musyrikin. Ayo, yang mana? Muslimin apa musyrikin? Ada yang muslimin, ada yang musyrikin. Wah, ini bahaya ini. Itu pentingnya belajar bahasa Ada Pak kurikulum kita belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Wa ma ana minal muslimin apa musyrikin? Masih campur.
Ya. Wa ma ana minal musyrikin. Ya. Musyrikin. Ya, aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baru saya termasuk orang-orang muslim. Tuh jangan salah ya, jangan dibalikkan. Ya, yang pertama muslimin, baru yang terakhir musyrikin. Balik. Artinya kalau diartikan, aku tidak termasuk orang muslim, tetapi aku termasuk orang musyrik. Nah, itu kalau terbalik. Hati-hati. Ya. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Maka tekuni, ya, dalami, kuatkan belajar bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, Nabi kita bahasa, ahli surga bahasa, mau masuk surga harus tahu bahasa Arab. Paham tuh? Mantap ya. Nah itu baru ya. Terus ya, apalagi setelah itu, setelah takbir, setelah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah. Ya, bagaimana cara baca Al-Fatihah yang benar? Ya, coba dengar ya. Ustadz, alhamdulillah ya, sudah talaqi 3 masyayikh qiraah di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Kita tidak cukup dengan 1 guru. Nah, ingat itu, Ustadz ingatkan. Ya, ini tidak sebahagian kita sekarang cukuplah ya, guru waktu belajar di madrasah atau guru waktu kita umur 5 tahun 6 7 tahun Pak ya tidak cukup ya. Bagaimana cara baca Al-Fatihah yang benar? Ya, coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jelas? Jelas? Ingat ya, hamzah sama ainnya itu tidak bersatu. Kalau kita belajar dulu ya, belajar makhraj ain itu hidungnya ditutup. A'udzu billah ditutup. A'udzu billah itu bukan makhrajnya. Ya, bukan tempatnya. Ain bukan di hidung. Ya, jelas? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama. Coba ikut. Ya, mulai. Oke, bedakan dengan bacaan kalian yang pertama tadi. Coba tutup hidungnya. Ayo. Tutup gini. Nah, sengong. Susah. Bacaan yang benar seperti itu. Ya. Makhraj tempat keluarnya huruf ain itu tidak di hidung. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk, coba ikut 1 2 3. Latihan terus ya, tutup hidung, pulang nih, tutup hidung terus. A'u ya. Cuman jangan di tepi orang, nanti dikiranya kita sangka ngatain dia kentut. Ya. Terus selanjutnya apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan hirah. Nah, ini perhatikan. Ya, jangan sampai hirrahman. Ya. Ini sifat ra tafkhim. Ya. Hirrahmanirrahim. Ya, coba ulang lagi bismillahnya. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, jangan alham. Ya, salah itu. Ya, harus ditekan. Alham. 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 Nah, jangan alham ala. Salah itu. Jelas? Jelas? Boleh kita ulangi lagi? Nah, ya. Ini pelajaran ya kita hari ini, ya. Batas mana ya? Apa nilai bacaan Al-Fatihah kita, karena Al-Fatihah di dalam sholat itu rukun daripada rukun sholat ya. Kalau Al-Fatihahnya salah berarti sholatnya juga salah. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat ya, jangan sampai ada lagi baca alham. Salah itu ya. Alham. Apalagi selanjutnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan sedikit ya. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau lama dikit iya. Ya, iya. Ayo ya kita ulangi iya. Nah, agak disentak sedikit. Ya. Iya. Nah, itu kita dulu diajarkan sama masyayikh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini banyak saya perhatikan ya. Ihdinas. Ada yang shotnya seperti shin. Ihdinas syiro. Bedakan ya, dia hampir sama itu ya. Shot sin shin ya, beda ya, tidak sama ya, harus bedakan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat di naan sini banyak kita sebagian ya, ada yang membaca siratal ladzina an'am ya, na'an'am. Nah, ini seperti menambah huruf ya. Nah, jangan sampai ditekan. Siratal ladzina an'am.
an'amta alaihim. Ayo. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikuti, amin. Ayo baca ghairil maghdub. Masya Allah. Ini saya masih dengar tadi lurus saja masih waladdallin. Ya. Nah, itu yang benar gimana? Ghairil maghdub. Ingat di sini, ya. Ini ada sebagian baca ghairil maghdub. Kena lagi di sini. Nah, itu perhatikan, salah baca seperti itu tidak benar. Ya. Ghairil maghdub. Bukan ghairil maghdub. Nah, sama. Ya, hindarkan itu semua. Sampai di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ditahan ya. Ayo coba ghairil maghdub. Jelas? Sudah tahu cara Al-Fatihah yang benar? Jangan sampai kita baca Al-Fatihahnya salah. Ya. Ini apalagi yang sudah baligh nih, sudah dewasa, sudah sampai umur. Ya. Ada umurnya yang 15 sudah banyak. Ya. Umurnya yang 15 sudah banyak? Hah? Sudah banyak kan? Nah, umurnya yang sudah sampai 15 dialah sudah ada catatan buku amalnya sendiri. Ya, kalau belum baligh, belum dewasa, ya, itu apa? Itu masih belum dicatat amal buruknya. Belum dicatat amal baiknya. Amal baik dicatat, ya, cuman amal buruknya belum. Ya. Tetapi kalau misalnya umurnya lah sudah dewasa, lah sampai umurnya 15 tahun, cuman yang perempuan 9 tahun. Nah, perempuan lebih dulu. Ya, kami laki-laki ya paling telat itu 15 tahun. Kalau perempuan lah sudah 9 tahun sudah dicatat. Ya. Nah, nanti kalau dicatat amal ibadah sholatnya, sholatnya. Ya, Masya Allah, benar, wudhunya benar, sholatnya benar, bagus contreng, langsung dikirim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah baca Al-Fatihah, baca apa lagi? Surah pendek, ya. Kalau subuh surah pendek juga. Ya memang tidak sholat sama sekali. Ya, bukan tidak surah pendek, memang tidak sholat sama sekali. Harus sholat. Ya, baca surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum. Kapan habisnya? Ini ikut aja, Pak, ikut aja. Nah, itu cuman kalau salah di surah tidak apa-apa. Ya, tidak sampai membatalkan sholat, karena baca surah di dalam sholat itu sunnah. Ya, setelah baca surah apa? Ruku gimana? Syarat ruku kedua telapak tangannya harus sampai ke lutut. Harus sampai mana?
lutut. Kalau tidak sampai tangannya ke lutut gimana Ustaz? Bagian tangannya buntung. Nah, ayo gimana? Hah? Ya sudah, mana sampainya dia lah, diukur saja. Sekiranya dia punya tangan sampai ke lutut dah cukup, itu bagi tangan yang buntung. Alhamdulillah kita punya tangan semua. Alhamdulillah. Nah, gunakan tangannya yang baik saja. Setelah itu apa lagi? Iktidal. Tahu iktidal? Apa itu? Berdiri dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Terus apa lagi baca? Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Apalagi itu? Sujud. Ya. Nah, sujud yang benar gimana? Oh, hidungnya ya. Bukan kening ya. Hidung dulu ya. Ya. Anggota sujud pertama ke kening. Kening harus terbuka. Ini yang cowok kalau sholat hobi kopiah gini. Allahu Akbar. Ya. Harus terbuka. Ya, harus menempel ke lantai, harus terbuka. Ustaz, ya. Kalau misalnya dihalangi oleh rambut-rambut, oh ini yang hobi itu gaya-gaya Korea sedikit. Korea dusun, korengan ya, bukan Korea, korengan ya, rambutnya hobi poni-poni gitu. Wah, itu ya. Itu gimana Pak Ustadz ya? Menghalangi kening. Kalau rambutnya jarang-jarang masih kelihatan kulit keningnya, ya tidak apa-apa, boleh. Cuman kalau misalnya sudah tebal, tertutup semua keningnya buat rambutnya, nah ini baru tidak sah. Jelas? Yang pertama poin tadi kening. Terus yang kedua, nah hidung katanya. Kedua telapak tangan, ya. Kedua telapak tangan harus menempel ke lantai, ya. Bukan telapak jari. Ada yang sholat gini. Ini sah atau tidak? Tidak. Harus gini. Sekalipun gini dikit saja, nempel telapak tangannya, ada apa-apa? Ya, bukan telapak jari. Jelas? Terus apa lagi? Kedua lutut. Nah, ya, kedua lutut harus nempel. Kemudian apa lagi? Yang terakhir apa? Telapak jari kaki. Bukan telapak kaki. Coba ayo, kalau sujud tempelkan telapak kaki kalau bisa. Ayo, kalau bisa Ustaz kasih buat 1 juta. Ya, kalau memang iya 1 jutanya nyicil lah. Ya, tidak bisa. Yang bisa nempel telapak jari kaki itu syaratnya. Jadi kalau ada yang sholat seperti ini tidak sah. Ya, ada yang macam mana lagi? Pokoknya tidak nempel lah. Ya, yang jelas nempel seperti ini. Ya, telapak jari kakinya nempel. Ada yang ngangkat seperti ini. Ya, jelas? Nah, hidung tadi gimana? Hidung itu sunnah, tidak wajib. Itu sujud yang benar. Oke, setelah sujud apa lagi? Duduk di antara
duduk di antara dua sujud. Apa baca doanya? At-tahiyatul Rabbi warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Itu doanya duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, sujud lagi terus baru berdiri lagi. Jelas? Nah ini Ustadz mau tanya, ini sering terjadi sama kita. Ya. Pada waktu ketika makmum kita lah misalnya makmum ya, coba perhatikan nih yang cowok yang hobi sholat jamaah di masjid misalnya, ya sering sholat jamaah di masjid. Alhamdulillah. Sholat zuhur misalnya, nanti sholat zuhur, kemudian pas ketika tahiyat awal si makmum atau kita jadi makmum ya langsung berdiri. Karena apa? Karena si imam ya takbirnya agak panjang sedikit, seakan-akan berdiri. Padahal itu tahiyat awal. Ada tak terjadi seperti itu? Ya, imamnya tahiyat awal Allahu Akbar, si makmum langsung berdiri, dikiranya berdiri. Nah, yang terjadi kebiasaannya duduk lagi apa tetap berdiri? Ya. Nah, duduk apa berdiri tetap? Duduk. Balik lagi duduk ya? Nah, ketahuilah barang siapa yang duduk lagi ya selama ini seperti itu, sholatnya tidak sah. Jelas? Jadi kalau terjadi yang seperti itu ya apa? Tetap berdiri. Sampai kapan Pak Ustaz? Nunggu sampai imam berdiri, nunggulah ya. Nunggu imam berdiri langsung lanjut. Terus gimana Pak Ustaz? Ya tidak apa-apa ya, kita lupa atau lalai. Kalau balik duduk itu sholatnya batal. Kenapa demikian? Karena ya meninggalkan yang wajib demi sunnah itu tidak boleh. Jelas? Tahiyat awal sunnah atau wajib? Tahiyat awal sunnah atau wajib? Ada wajib, ada ulama berpendapat ini sunnah. Ada ulama sebelah lagi wajib, masya Allah. Ya, cuma yang benar sunnah. Itu namanya sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad di dalam sholat. Kalau sudah berdiri itulah sudah wajib, lah sudah masuk rukun. Nah ini ingat ya, satu itu saja terakhir Ustaz ingatin di dalam kita melakukan sholat berjamaah. Jadi kalau lupa seperti itu ya, jangan duduk lagi ya, tetap berdiri. Para tuan guru dan semua pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita ya untuk apa? Tidak meninggalkan sholat. Kalaulah sempurna sholat kita tadi, baru kita mendapatkan sebagaimana sholat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Ya, kira-kira paham atau tidak? Paham atau tidak? Oke. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kemudian selanjutnya syarat yang daripada 1 yang ke-6 tadi, apa lagi? Syarat yang keberapa lagi? Yang ketiga? Masya Allah, merhatikan betul Pak. Pegang duit ntar, biar Nah, sini. Langsung nanti ya. Ini loh, Masya Allah ya. Sudah siap ya, nanti saya kasih.
Apa yang ketiga? Wastibarin, kata Sayyidina Ali. Ya. Apa itu? Harus sabar. Harus sabar? Sabar. Jadi menuntut ilmu ini harus sabar. Ya. Lambat paham, lambat hafal, sabar. Dimarahin sama guru sabar. Buat tugas. Dibully sama teman sabar. Ya. Dilemparin sama teman jangan balas. Kalau dilemparin balas atau tidak? Astagfirullah. Tidak seperti itu Nabi kita ngajarkan. Banyak Ya. Biarlah orang mengatai kita, mengejek kita, ya kita balas dengan apa? Ya, sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai mati. Nah, jadi harus sabar. Ya, sabar ini ya digunakan di seluruh perkara. Sampai mati pun kita harus sabar. Apalagi dalam menuntut ilmu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Hah? Yang keempat lagi. Apa yang kelima? Yang keempat wabul ghotin. Apa itu? Harus modal bos. Ya, nggak ada ilmu gratis. Ya, SPP-nya harus dilunasi. Ya, pembayaran semua sekolahnya harus dibayar. Ya, nggak ada yang gratis. Imam Malik saja, tahu Imam Malik? Ya, Imam Sahibul Mazhab yang memiliki mazhab Maliki. Ya, pada waktu beliau menuntut ilmu, ingin belajar, sampai-sampai menjual ya apa? Atap dek rumahnya. No. Saking nggak ada uang, akhirnya menjual atap dek rumahnya. Masya Allah, sampai seperti demikian. Dia tidak tahu tinggal di rumah itu lagi, tak dijualnya. Sibuk untuk menuntut ilmu. Ya, sampai seperti demikian. Jadi harus modal. Ini zaman sekarang pengen nak gratis, nggak ada. Kencing saya 2.000. Nah, tuh. Ya, kalian kalau jalan-jalan ya berhenti kadang di terminal atau di mana ya, masuk WC 1.000, ada yang 2.000 ya, sudah naik sekarang. Ya, kencing saja 2.000, apalagi ilmu. Ya, mau tidak mau harus modal. Besok selesai tingkatan aliyah atau SMA, mau melanjutkan lagi ya ke universitas ini, ke universitas itu, ada yang keluar negeri, amin. Nah, itu harus pakai apa? Pakai daun, pakai uang. Jadi kata Imam Ali, salah satu syaratnya supaya mendapatkan ilmu modal bos. Nggak ada yang gratis. Nah, terus apa lagi? Yang keberapa lagi? Hah? Yang kelima. Apa yang kelima? Irsyadu ustadzin. Irsyadu ustadzin. Apa itu irsyadu ustadzin? Ya, apa? Nah, ada pembina dari guru. Mendengar nasihat guru. Apa kata guru? Ya, taati. Dihukumi guru, kalau salah jangan melawan. Ya, temani guru. Nah, itu yang kelima. Ya, kata gurunya masuk jam berapa, Pak? Hah? Jam 7 lah. Jam 7 Sudah kegiatan. Jam 7 sudah kegiatan, datang jam 7.
Ya, suruh guru hafal, hafal. Nah itu dia. Yang jelasnya taat kepada guru. Ya, itu salah satu sebab yang kuat di dalam mendapat ilmu. Yang paling terpenting ialah apa? Beradab terhadap guru. Ya, biarlah dia tidak pintar tapi dia beradab kepada gurunya, dia pasti akan sukses di hari yang akan datang. Terus yang berapa lagi? Yang keenam. Nah, masya Allah, waktu juga siang. Ya. Yang keenam apa? Watuli zamani. Dan apa? Panjang masanya. Tidak ada panjang, ya. Apa? Sedikit masanya. Tamat MTS lah, cukuplah. Belum. Tamat MTS cukup? Belum. Tamat MAN cukup? Selesai S1 cukup? Selesai S2 cukup? Selesai S3 cukup? Selesai S4 cukup? Selesai S5? Ada ya S4 S5? Ada. Ya. Sampai mati. Kata Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Menuntut ilmu itu wajib dari perut rahim ibu. Ya, kapan itu ilmu wajib dari perut rahim ibu? Pernah belajar waktu dalam perut? Itu perumpamaannya. Dari sana sudah diwajibkan untuk ilmu. Ilalahdi, sampai ke liang lah, sampai mati. Kapan sampai mati? Sampai mati pun diajarkan. Faida atayanil malakani, ya, apabila telah datang kepada kalian dua malaikat pada waktu baca talqin itu, ya. Nah, ada pernah lihat dengar membaca talqin tak? Ngapa takut? Pernah hadir orang nguburi? Pernah? Ada orang dia baca talqin? Tak pernah? Waduh, harus lihat. Harus lihat. Itu si baca talqin mengajarkan si masih belajar. Kalau datang dua malaikat yang bertanya kepadamu, ma rabbuka? Kalau sekarang iya, enak jawabnya, Allah, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ya, cuman kalau sudah di dalam kubur, kata Bapak Erdogan tadi, gempa. Ya, gemeteran. Tergantung iman masing-masing. Bukan tergantung hafal. Enak nih kalau macam itu, ya. Sebelum mati ngapalah, ma rabbuka Allahu Rabbi, wa ma nabiyuka Muhammad nabiyyi, wa ma kiblatuka Ka'batu dihafal terus sebelum dia mati. Enak kali seperti itu. Nanti tiba malaikat yang bukan, nanti tinggal nyetor saja, saya lah hafal, ya, ma rabbuka, tinggal jawab Allahu Rabb. Bukan, tak bisa. Semuanya tergantung iman besok di alam kubur. Jadi masa menuntut ilmu ini panjang sampai mati. Nah, jelas kira-kira? Jelas? Nah, itu kata Sayyidina Ali, kalau tidak kita melewati yang 6 ini, tidak bakal kita mendapatkan ilmu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, ya, sesuai dengan janji tadi, ya. Nah, ini saya mau tanya ini. Saya tanya yang main-main saja. Yang tidak fokus dengan saya tadi, ya, berarti dia sudah hafal. Yang mencatat, yang apa itu kan belum hafal, ya. Yang catat, yang sudah nyantai, tak dengar, ngobrol, main-main, itu berarti sudah hafal, asli hafal itu, ya. Seperti bacaan Al-Fatihah, ya. Nah, ini
Ya, saya mau tanya, saya tes langsung ya, tanpa kredit, cash ya, cash ya, lewat 2 orang hangus duitnya dapat di saya. Ya. Saya bertanya langsung, siapa yang berkata itu tadi? Kaulnya siapa? Perkataan siapa? Bukan berapa sarannya, tidak. Ya, itu ilmu kita. Ya, zaman sekarang seperti itu. Ya, kalau tidak tahu itu syarat ya menuntut ilmu, mendapat ilmu ada berapa? Ada 6. Siapa yang berkata itu? Nah, tidak tahu siapa? Tidak kuat. Ya, zaman sekarang zaman bid'ah. Ya, zaman mengada-ngada. Ya, oke ya. Siap? Siap? Tuh, coba yang perempuan dulu. Cuman kalau dapat yang perempuan ya sudah. Ya, harus ikhlas ya. Nah, itu yang paling belakang. Masya Allah. Ya, yang paling belakang cuman tidak tuh di samping Nani yang pakai masker. Iya betul. Coba, ya betul. Berdiri. Ya betul, yang pakai masker. Ya. Ayo saksikan siapa dia orangnya. Ayo, mana dia orangnya? Ya betul, yang ente tunjuk. Iya betul. Iya, ya. Berdiri, silakan berdiri. Iya. Ayo. Iya betul ya. Yang jilbab hitam, masker hitam. Yang ditunjuk Nani itu, nah. Saya kenal dia, tetangga saya, Pak. Iya, ya. Berdiri. Kumi. Iya, betul. Beri tepuk tangan dulu. Masya Allah. Nah, ya. Masya Allah. Ya. Ini murid kita atau sudah apa, Pak? Murid ya, masih ya. Oh, pas berarti. Ayo. Nah, perkataan siapa dan apa saja 6 syarat mendapatkan ilmu tadi? Silahkan. Nah, coba tenang dulu, ya. Murid-murid yang lain tenang dulu. Ya, ada mic lagi. Nih mungkin bisa. Kasih, opor. Jalan deh. Lampu. Ya. Nah, jalan lampu. Ya, beri semangat dulu, tepuk tangan, ayo. Masya Allah. Ayo perkenalan dulu, namanya siapa? Ustadz mau kenal dulu. Siapa? Bismillah. Apa? Bismillah. Tahu jawabannya? Hah? Insya Allah. Bismillah. Ayo, sebutkan dulu berapa syarat mendapatkan ilmu yang 6 tadi, dan itu perkataannya siapa? Itu sampai 3 orang bisa turun. Yang pertama cerdas. Yang kedua harus berurutan. Ya, sesuai kaidah. Ini saya bilang ya, bahasa Arabnya. Zakaun wa hirsun wa stibarun wa qurratun
Ya, wa irsu ustadzin wa tuli zamani. Nah, itu. Yang cowok lagi. Ya, nah yang panitia mau juga. Ya, nanti. Ya. Nah, coba Ustadz pilih. Nah, ini yang tak pakai kopiah. Nah, yang di sampingnya pakai tas. Siap? Ya. Mana baca Ridho? Ridho namanya Pak Ustadz. Ridho. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat ridhonya Allah. Amin. Berkat ada ridho di sini. Silakan berdiri. Masa pula terpilih pula? Ayo Ridho. Ini 50.000 loh. Bisa makan bakso 5 kali ini. Perkenalan nama siapa? Ridho. Ridho. Masya Allah. Nama panjangnya? Ridho Nofriyadi. Wah, Ridho Nofriyadi. Masya Allah. Ayo silakan Ridho. Hah? Apa? Ya, 1. Syarat mendapatkan ilmu ada 6 syarat. Nah, 6 sudah Ustaz kasih tahu. 1, Cerdas. cerdas. Yang kedua, Giat. giat. Yang ketiga, Sabar. sabar. Yang keempat, Mudah. modal. Oke. Yang kelima, Tunjukin bagi dua kita tadi. ayo. Guru. Apa guru? Berdiri, berdiri, berdiri. Taat kepada guru. Taat kepada guru. Yang terakhir, Dibisik kawannya lu. Dibisik. jangan grogi, biasa saja. Dibisik kawannya. Nah, Siapa Ayo. gua? Masa yang panjang. Masa yang panjang. Bagi dua, ya. Belum. Ya, berdiri. Itu perkataannya siapa? Hah? Hah? Perkataannya siapa? Oh, siapa gua? Hah? ini kita sama dengan Oh. Siapa gua yang rusak pada gua? Pegang Hah? tas ya. Oh, bisa ini. Ya, Joki Ada joki je lah. Joki. bisa. Ada joki ya lu. Hah? Ada joki ya. Ada rezekinya tak bisa. Ya, harus bersih. Bersih. Ya, jatah panitia lagi. Nah. Ya. Nanti kalau tidak dapat panitia balik lagi ke sini aman. Ya. Mana panitia ini kabur semua? Hah? Panitia ini mana? Yang cowoknya mana? Hah? Padek sekewet. Yang ceweknya aja? Hah? Yang putih-putih itu ya? Oke. Ini sepiangan. Siap? Lagi rupa ditunjuk oleh apa kok. Nah ini Masya Allah. Yang cewek atau cowok? Yang kebanyakan cewek. Itu ada kode yang dekat. Ya sudahlah, cewek lah. Ya. Inilah telat. Ya, bismillah. Ini balik tiang. Pas di balik tiang pakai masker hitam. Bismillah. Gimana? Mau lempar sini berarti? Ini kesempatannya 1 loh. Hah? Ya? Hah? Mundur. Hangus. Hangus. Hah? Hangus. Ya. Cewek atau cowok lagi? Masya Allah. Ya sudah jelas kan tadi tinggal 1 lagi itu kan semua. Ya. Ya. Nah, Ustadz pilih ya. Ustaz, katanya di depan sudah. Hah? Katanya di depan sudah, di kiri sudah, kanan belum. Kanan belum. Iya, 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 iya. Oke, baik. Ya. Dapat nopal. Oke. Nah, paling belakang.
Bismillah. Diam, diam, tenang ya. Jangan ada yang apanya. Oke. Kasih. Simak. Ini kerja sama itu. Bagi baginya dulu itu. Cuma tak apa-apa. Ya. Ya. Oke. Sebutkan syarat ya 5 mendapatkan ilmu yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Pertama, secara berurutan ya. Cerdas. Cerdas. Giat. Mantap. Yang kedua, sabar. Oh. Berurutan, berurutan. Cerdas, Cerdas. Giat. giat, sabar, modal. Kira kawan ya. Taat kepada guru ya. Panjang waktu. Hah? Panjang waktu. Masuk perpanjang waktu apa maksudnya? Minta panjang lagi ceramah Ustaz. Hah? Hah? Kepanjangan masa itu kaulnya perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Siapa namanya dulu? Iqbal. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu pada Iqbal. Langsung. Sini, sini, sini. Langsung. Langsung. Masya Allah. Ya, ya. Salam. Masya Allah. Anak saya Insya Allah. Ya. Masya Allah. Bagi 2 aja ada. Apa yang pertama? Cerdas, giat, sabar, taat pada guru dan nanti satu-satu insya Allah dapat kue dari panitia. Nah, ya, jelas ya kira-kira, jelas. Nah, jadi kita berusaha terus ya belajar dan terus belajar dan disiplin ya dan diawali susah. Kata Imam Al-Haddad, malam takun bidayatuhu muhriqah lam takun nihayatuhu musriqah. Barang siapa di permulaannya tidak ada susah ya, tidak ada kesulitan, lam takun nihayatuhu musriqah, tidak bakal akhirnya itu akan sukses ya. Mudah-mudahan ya kita menjadi orang yang sukses, amin. Dan tidaklah kita keluar dari sini melainkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan kita selalu berdoa bersama-sama ya, Allah mengkaruniai kita menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah, dan berbakti kepada orang tua. Mungkin hanya inilah yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya ya saya mohon maaf, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.